Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa dan tidak bosan, ana selalu ingin sampaikan di awal majlis, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufiknya dan izinnya bisa duduk di majlis ilmu, majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun kita duduk di majlis, kadang kita baca satu hadis atau dua hadis dari Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi kita mengharapkan keberkahan, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu yang bermanfaat. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati orang-orang yang belajar ilmu agama, ilmu din. Allah mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat dari mereka. Dan belajar agama merupakan jalan ke surga. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Kemudian orang yang belajar agama dan paham agama adalah orang yang Allah inginkan kebaikannya. Sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah jadikan dia paham, faqih,
atau mengerti tentang agamanya. Dan ilmu yang sangat bermanfaat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan ini pun sering ana ulang, ya, di mana beliau berkata, kullul ulumi siwal qur'ani mas'ghalatun. Semua ilmu selain Al-Qur'an menyibukkan. Semua ilmu selain Al-Qur'an itu menyibukkan dia. Illal haditha wa ilmal fikhi fid dini, kecuali hadis dan ilmu fikih tentang agama. Al ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatini. Ilmu yang di dalamnya ada perkataan haddatsana, dan selain itu adalah waswasnya syaitan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan 3 ilmu yang mulia: ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Kita berusaha terus bersabar, ya, selagi Allah memberikan kita hidup, kesehatan, ya, dan tidak sibuk, terus belajar agama, duduk di majelis-majelis ilmu. Tidak boleh bosan, tidak boleh kendor, terus semangat dengan terus tetap mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pada kesempatan ini kita memasuki bab sujudis sahwi. Bab sujudi as-sahwi. Asalnya sujudu as-sahwi. Ya. Sujudus sahwi kemasukan bab. Jadi sujudi, sujudnya kasrah. Tapi kalau kita bicara tentang sujudus sahwi, dalam bahasa Arab namanya idhofah. Namanya apa? Idhofah. Idhofah itu ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Namanya sekali lagi apa? Idhofah. Ya. Jadi gabungan dari 2 kata. Itu idhofah. Seperti di sini sujudu as-sahwi. Sujudu as-sahwi. Nah, idhofah di sini ini idhofah min babi idhofati syai' ila sababihi. Merupakan penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Sujud as-sahwi. Sujud artinya sujud ma'ruf. Ya. As-sahwi artinya lupa. Artinya apa? Sujud ini sebabnya karena lupa. Kita melakukan sujud karena lupa. Ini min babi idhafati syai' ila sababihi. Idhafah ini juga ada yang idhafat asy-syai' ila zamanihi. Penyandaran sesuatu kepada masa, zaman. Seperti misalkan saumu Ramadan. Saumnya mudhaf, Ramadan mudhaf ilaih. Ini namanya idhafah. Ya. Tapi penyandarannya dari sisi apa? Waktunya. Dari sisi apa? Waktunya. Puasa itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Ada juga idhafah kepada tempat. Kepada apa? Tempat. Contohnya tahiyatul masjidi. Ya, min babi idhafati syai' ila makanihi. Jadi tahiyah artinya penghormatan. Masjid itu apa artinya? Masjid. Ya, jadi menghormati tempat. Kita ketika masuk masjid ini kita lakukan apa? Salat, namanya tahiyatul masjid. Ya. Ada idhafah kitabu fulanin atau kitabu Muhammadin. Artinya apa kitabu Muhammadin?
bukunya Muhammad. Ini bentuk idhofah juga, tapi mimba bi idhofati syai' ila malikihi, penyandaran sesuatu kepada yang punya. Jadi buku ini miliknya Muhammad dan seterusnya. Jadi idhofah ini sebabnya banyak ya. Nah di sini sujudu as-sahwi, sujud ini dilakukan karena sebab. Sebabnya apa? Lupa. Sebabnya lupa. Kita lihat hadisnya, hadis ke 111 kalau di saya. Kalau di antum hadis ke berapa? Pak Rustam? 110. An Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashiyyi. Dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ma'ruf, seorang tabi'in ya. Beliau berkata dari Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, mengimami kami salat, salah satu salat asyi. Salatnya salah satu salat asyi. Salat asyi ini antara zuhur dengan asar. Ya, salat asyi ini antara zuhur dengan apa? Asar. Qala Ibnu Sirin berkata, "Sammaha Abu Hurairah, walakin nasitu ana." Jadi Abu Hurairah menyebutkan nama salat tersebut. Cuma Ibnu Sirin lupa. Lupa ini wajar ya. Subhanallah, ada munasabah di sini. Karena di sini bab sujud sahwi. Ibnu Sirin juga lupa menentukan salat apa itu. Anda lupa. Tapi Abu Hurairah menyebutkan apa zuhur atau asar. Ini jujur. Kejujuran perawi yang meriwayatkan hadis ini. Fa shalla bina raka'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian salam. Padahal salat zuhur atau salat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi Rasul ngimami salat 2 rakaat kemudian salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan beranjak menuju kepada kayu yang sudah terpasang di masjid. Fattaka'a 'alaiha ka'annahu ghadban. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersandarkan kepada kayu tersebut ka'annahu ghadban, seakan-akan beliau sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Rasul SAW meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kirinya. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dan menjalin jarinya. Wa wada'a khaddahu al-aymana 'ala dhahri kaffihi al-yusra, dan meletakkan pipinya yang sebelah kanan di atas punggung tangan kiri. Ya. Jadi Rasul seperti ini. Iya. Wa kharajatis sara'anu min abwabil masjidi. Para sahabat yang bergegas selesai itu bergegas keluar ke masjid lewat pintu-pintu masjid. Faqalu, mereka berkata, qasuratis sholatu. Apakah salat dikosor? Karena tidak biasa. Biasanya salat zuhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Ketika Rasul 2 rakaat salam, ya, para sahabat merasa keheranan. Keluar sebagiannya dari masjid, bergegas dan berkata, apakah salat telah dikosor? Ya, artinya diringkas menjadi 2 rakaat. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba an yukallimahu. Di tengah-tengah kaum tersebut ada Abu Bakar dan ada Umar, tetapi keduanya takut
untuk berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, Rasulullah SAW ini punya wibawanya sangat besar di hadapan para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul diam, seakan-akan marah, keduanya takut. Padahal orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, tidak bicara. Ya. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun. Nah, di tengah-tengah kaum itu ada seorang sahabat yang dua tangannya panjang. Yuqalu lahu dzul yadain, sehingga dikatakan dzul yadain. Jadi sahabat itu disebut dengan dzul yadain, yang memiliki dua tangan. Ya, kenapa? Yang lain punya tangan juga, tapi sahabat ini memiliki dua tangan yang lebih panjang dari biasanya. Maka dikenal dengan dzul yadain, yang memiliki dua tangan. Bukan berarti yang lain nggak memiliki dua tangan. Ya. Nah, dzul yadain ini berani bicara sama Rasulullah SAW. Kenapa, ikhwan? Karena Rasul suka bercanda sama dzul yadain ini. Ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu suka bergurau. Rasul katakan ya dzul yadain, ya dzul yadain. Ya. Nah, biasanya orang yang suka bercanda dengan seseorang, dia lebih tidak sungkan. Makanya dzul yadain lebih berani untuk bertanya dari sahabat yang lainnya, bahkan dari Abu Bakar dan Umar. Dzul yadain berkata, ya Rasulullah, anasita am qasuratis salah. Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholat dikosor menjadi 2 rakaat? Lihat, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan perkataan dzul yadain ini luar biasa, akhi. Ajib. Kalimatnya sangat bagus sekali. Yang keluar dari lisan dzul yadain ini seakan-akan dia belajar mantik 20 tahun. Ya, lihat sahabat kalau memilih kata itu ajib. Ya Rasulullah, apakah kau lupa atau sholat dikosor? Ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama mungkin kau lupa, ya kan? Lupa sehingga mestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemungkinan yang kedua, engkau melakukan qasar atas perintah Allah, mengqasar sholat salah satu, sholat duhur atau asar menjadi 2 rakaat. Kemungkinan yang ketiga yang tidak disebutkan oleh dzul yadain adalah engkau sengaja, tapi tidak disebutkan sama dzul yadain karena dia tahu ini tidak sengaja. Ya, tidak disengaja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma karena lupa atau dikosor. Kemudian Rasul SAW menjawab, lam ansa walam tuqsar. Aku tidak lupa dan sholat juga tidak dikosor. Ada 2 hal ini disampaikan sama dzul yadain. Rasul SAW yakin sudah sholat 4 rakaat dan Rasul yakin juga tidak dikosor, nggak lupa. Ya. Kemudian Rasul SAW bertanya kepada para sahabat, akama yaqulu dzul yadain, apakah seperti yang dikatakan oleh dzul yadain? Apakah betul yang dikatakan oleh dzul yadain? Faqalu, mereka berkata, na'am, iya. Fataqaddama fasallama taraka thumma sallam. Kemudian Rasul maju lagi ke depan, maksudnya ke pengimaman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat matarok, artinya sisanya berapa lagi, sisanya 2 rakaat dan para sahabat ikut. Ya. Kemudian salam. Setelah salam, setelah salam, summa kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian Rasul bertakbir
Kemudian Rasul sujud, ya, seperti sujudnya dalam sholat atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian Rasul mengangkat kepalanya dan bertakbir. Setelah duduk, Rasul takbir lagi, tsumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian Rasul takbir dan sujud seperti sujud beliau, seperti biasa atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian Rasul mengangkat kepalanya dan bertakbir. Farubbama sa'aluhu, dan mereka bertanya, apakah Rasul mengucapkan salam setelah itu? Fayaqul, beliau menjawab, nubbi'tu anna Imran ibn Husain qala thumma sallam. Aku telah dikasih kabar bahwa Imran bin Husain menghabarkan, menyatakan Rasul kemudian melakukan salam. Sujud setelah salam, ya, itu namanya sujud sahwi. Sujud setelah salam itu disebut sujud sahwi, 2 kali sujud dan setelah itu melakukan salam kembali. Ini hadisnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini, ikhwan yang Allah muliakan, memiliki beberapa faedah atau pelajaran, ya. Pelajaran yang pertama adalah jawazus sahwi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehnya lupa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi pun bisa lupa, ya. Karena Nabi manusia biasa. Nabi manusia biasa. Kata Rasul, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Aku pun lupa seperti kalian lupa. Nah, di antara peristiwa lupanya ini, ya, di antara peristiwa lupanya dalam hadis ini, Rasul berkata, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku hanya manusia biasa, ya. Aku bisa lupa seperti kalian juga bisa lupa. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Nabi SAW itu manusia, tapi beliau Nabi. Oleh karena itu tidak boleh diangkat menjadi seperti Tuhan, ya. Tidak boleh melakukan ghulu. Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam wa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasara memuji Isa berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya aku adalah hamba. Faqulu, ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maksud hamba itu manusia biasa. Abdun la yu'bad, Rasulun la yukazzab. Beliau adalah seorang hamba yang tidak diibadahi, dan beliau seorang Rasul yang tidak didustakan. Tidak boleh kita mendustakan, karena beliau seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Faedah yang kedua, annal insana idza sallama an naqsin wa dzakara qariban fa innahu yukmilu baniyan ala ma madha. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma nubbiha lam yastanifis salata wa inna ma atama ala ma madha. Faedah ini yang kedua penting sekali, menyangkut masalah fikih, ya. Yang kedua penting sekali menyangkut masalah fikih. Jadi seseorang apabila belum menyempurnakan sholat kemudian melakukan salam,
Seseorang apabila belum menyempurnakan sholat kemudian melakukan apa? Salam. Kemudian ingat dalam jangka yang belum lama, ingatnya masih baru, fa innahu yukmil baniyan ala ma madha, maka hendaknya dia menyempurnakan sholatnya, dibangun di atas kekurangan yang telah dia lakukan, atau kekurangannya, dia dibangun di atas kekurangannya. Kalau kekurangannya itu 1, maka tambah 1. Kalau kurangnya 2, maka tambah 2. Kalau kurangnya 3. Contoh misalkan seseorang sholat maghrib di rakaat kedua salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya, kurangnya berapa? 1. Antum ngulangi dari awal atau tambah 1? Ya, tambah 1. Qoriban, zakar qoriban, masih ingatnya masih baru, nggak lama. Tapi kalau ingatnya sudah makan, dah tiduran, istirahat 2 jam di kamar, loh, jadi sholat 2 rakaat ini maghrib, tambah 1 atau ngurang dari awal? Ngurang dari awal. Ini fikihnya. Rasulullah SAW tadi salam 2 rakaat, sudah jalan Rasul, sudah jalan ke belakang, bersandar di kayu yang terpasang di masjid, bersandar udah lama. Orang-orang juga sudah pada keluar sebagiannya karena tahunya sudah selesai sholatnya, ya. Jadi sebagian manusia itu bergegas. Nah, padahal bagusnya, ya, sunahnya, ya, sampai sekarang orang sebagian kita jumpai imam belum beranjak dari tempat duduknya sudah pada pergi. Padahal sunahnya itu apa? Sunahnya nunggu imam dulu. Imam pergi. Makanya kata ulama sunahnya itu imam itu jangan lama-lama duduk. Astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahyina rabbana bisalam, dah jalan, yang lain bisa jalan. Nah, itu. Ini kata disebutkan sama Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di mana beliau berkata dalam hadis riwayat Muslim nomor 426, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni imamukum, aku imam kalian. Fala tasbiquni birruku' wala bisujud, jangan mendahului aku melakukan rukuk dan sujud, wala bil qiyam, juga berdiri, wala bil insiraf, juga ketika meninggalkan tempat. Fa inni arakum amami wa min khalfi, karena aku melihat kalian dari depan dan dari belakang. Nah, penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata Syekh Utsaimin, walihadza yukrahu an yutila al-imamu al-julus mustaqbil al-qiblah bal yabqa biqadril istighfar 3. Makanya dimakruhkan bagi seorang imam duduk menghadap kiblat terus, tapi hendaknya dia diam sebatas mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian yansharif. Ya, itu. Jadi supaya makmum tidak terkena hadis tadi. Baik, ini faedah yang keberapa? Kedua, ya. Jadi seseorang apabila salam dan belum menyempurnakan sholatnya, masih baru, dia ingat, dia melanjutkan sholatnya. Faedah yang ketiga, anna man kana ya'budullaha subhanahu wa ta'ala ala ma yurdillaha thumma hasala lahu an fatahu hadzal kamal fa inna Allah ta'ala yulqi fi qalbihi hamman wa ghamman hatta yukammil. Seseorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah ridhai,
kemudian luput baginya kesempurnaan, artinya dia tidak melakukan kesempurnaan yang ditentukan oleh Allah, Allah akan memberikan kepada hati orang tersebut gundah gulana, gelisah, ya, gelisah, gham, sampai dia mendapatkan apa yang dia gundahkan, kemudian dia menyempurnakan kekurangan itu, ya. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, banyak diantara orang soleh ketika biasanya sehari ngaji sejuz, lupa, gelisah hatinya. Gelisah tidak? Gelisah. Belum apa nih? Oh, belum ngaji nih. Pantesan gelisah nih hari ini. Gitu. Ya. Ada orang soleh lupa sholat, mesti ada sesuatu gelisah. Oh, tadi sholatnya belum wudu, langsung sholat, ya, bisa terjadi ini. Sholatnya tidak pakai wudu, nggak sah. Atau seperti ini, sholatnya kurang, setelah salam ada gelisah, apa ya gelisah? Ada gham, Allah kasih. Itu. Dan ini terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salam, kemudian Rasul Sallallahu alaihi wasallam ke belakang, dan Rasul diam seakan-akan lagi marah, ya, itu. Padahal tidak marah. Tayyib. Karena ibadahnya belum sempurna. Itu sebuah kebahagiaan kalau sudah sampai seperti itu, masya Allah, ya. Faedah yang keempat, jawaz tashbikil yadaini ba'da sholati fil masjid, bolehnya mengapa? Mengenyam, menjalin antara apa? Antara jari jemari setelah sholat di masjid, boleh. Antum begini juga, begini boleh setelah sholat, ya, ini boleh. Karena Rasul melakukannya. Rasul melakukan seperti ini, ya. Nah ini, jadi setelah sholat boleh. Tapi kalau orang yang datang ke masjid belum sholat, afdolnya tidak melakukannya. Afdolnya tidak melakukannya. Faedah yang kelima, yang keberapa? 5. Ini fikih semua ikhwannya. Anal amala awil qawla fima idza sallama qabla sholati la yubtilus sholah, ya. Jadi gerakan atau ucapan yang dilakukan oleh seseorang setelah salam dan belum menyempurnakan sholatnya karena lupa, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan apa? Sholat. Kalau batal sholatnya, Rasul ngulang dari awal, ya tidak? Nah, ini wajar. Kemarin ana juga seperti itu. Ana pulang kemalaman, pulang ke rumah, kemudian kita jamak takhir, sholat maghrib sama sholat isya, sudah sampai di rumah. Sholat maghribnya 2 rakaat. Tuh, kok 2 rakaat ya? Ya. Terus ada Pak Khalid
mau qomat, saya bilang Anda belum melanjutkan 1 rakaat lagi. Ya. Ini sholat wajar, lupa itu wajar. Pernah juga beberapa tahun yang lalu sholat isya ngimamin lagi, banyak lagi jamaahnya, mau taraweh, ya lupa, karena biasa taraweh 2 rakaat, Anda ingatnya itu sholat taraweh, pas tengah-tengah pas sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanallah kata yang lain, ya kan? Oh ini sholat isya, karena itu mau ngimamin sholat isya dan sholat taraweh 2 rakaat, maka terpengaruh isya jadi berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, kalau lupa seperti itu, kita lakukan sujud sahwinya setelah salam, ya. Nah, jadi gerakan, amalan, perkataan yang dilakukan oleh seseorang yang dia sudah salam dan belum menyempurnakan sholatnya karena lupa, tidak membatalkan sholat. Langsung saja sholat, takbir, kemudian sujud sahwi setelah salam, ya. Nah, adapun kalau ingatnya sudah lama, sholat dari awal, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya, tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Tadi ada pertanyaan, jadi tentang orang yang sholat, ya, asar tapi perkiraannya sholat duhur gitu ya, kesimpulannya Pak, ya, atau niatnya sholat duhur, apakah harus diulang kembali? Jawabannya iya. Kenapa? Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan kita tahu syarat ibadah itu diterima dengan 2 hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholatnya tidak sah. Kalau orang sholat asar tapi niatnya zuhur, tidak sah, ya. Dan ulama juga berkata al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu atau semua perkara itu didasari dengan niatnya. Dan niat itu fungsinya diantaranya adalah untuk membedakan satu amalan dengan amalan yang lain, amalan yang wajib dengan yang sunnah, ya. Amalan satu dengan amalan yang lain seperti misalkan antara sholat duhur dengan sholat asar, dibedakan dengan niat, sama-sama 4 rakaat, tapi yang membedakan adalah apa? Niat. Oleh karena itu apakah dia sujud sahwi? Tentunya tidak. Kalau di sini beda, dia ganti sholatnya, jadi harus dengan sholat baru, diulang sholatnya dengan niat asar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya. Sampai imam mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, antum bisa pergi. Iya. Itu keterangan yang disebutkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun imamnya misalkan dia ahlul bid'ah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Ya.
Subuh. Ah, nggak dapat. Boleh, bisa diqadha. Waktunya waktu duha. Ya, jadi Bapak mengqadha. Misalkan Bapak biasa sholat witir berapa rakaat? 3 rakaat. Mengqadhanya berapa rakaat? Nggak tahu. Ya, kalau misalkan seseorang sudah terbiasa sholat witir 3 rakaat di malam hari, tertidur, pas bangun sudah azan subuh, dia boleh mengqadha jam 9 misalkan, jam 8, jam 10, ya, atau setelah matahari terbit. Iya. Enggak, di ahsan di hari itu mengqadha. Bisa. Mengqadhanya 4 rakaat. 4 rakaat. Bukan 3 rakaat. 2 salam. Jadi 2 salam, 2 salam. Ya. Nah, kalau biasanya sholat 1 rakaat, qadhanya berapa rakaat? 2 rakaat. Digenapkan. Witir, qadha. Bukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatnya witir, mengqadha witir. Tadi malam Anda enggak witir. Salat biasanya 1 rakaat, 2 rakaat. Yang biasanya 3 rakaat, 4 rakaat. Yang biasa 5 rakaat, 6 rakaat, digenapkan. Apa sebabnya? Karena witirnya siang adalah salat maghrib. Nggak boleh kita witir lagi, nanti witirnya 2 kali. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita mengqadha salat witir, digenapkan, tidak ganjil. Dan ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana sebaiknya jika kita dalam posisi makmum masbuk, tiba-tiba ditepuk, jamaah baru datang untuk jadikan imam sholat, ditonjok apa ditepuk? Ditepuk ya, ditepuk ya, wajar ya, sering ya. Kemudian jadikan imam, bagaimana sebaiknya sikap yang benar menurut syariat? Bolehkah diteruskan jadi imam? Iya, antum jadi imamnya, dia jadi makmum, antum. Yang tidak boleh itu sama-sama, misalkan Pak Rustam sama Pak siapa antum? Yasin sama Pak Pak Bambang sama Pak Ade. Dede apa Ade? Ade. Imamnya tadi siapa antum? Bowo. Terlambat. Berempat terlambat. Kemudian salam imamnya, salah satu maju jadi imam. Ini yang enggak boleh. Ini yang tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukum bekerja di stasiun kereta api? Stasiun. Oh, di stasiun kereta api. Boleh. Boleh. Mau kerja di stasiun kereta api, mau di terminal, mau di kapal bandara, boleh.
nanti mendukung ikhtilat, enggak juga. Ya. Tidak mendukung ikhtilat. Justru kalau antum bisa mendakwahi mereka, bisa ngubah, masya Allah. Ya. Kalau misalkan mendukung ikhtilat, nanti semua ikhtilat. Jualan nanti ikhtilat juga nanti. Tidak semudah itu ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, setiap hari saya berada di jalanan mencari nafkah halal buat keluarga di rumah. Saya melihat langsung sepanjang pinggir jalan raya para pengendara motor dan mobil sedang diberhentikan total oleh Polantas razia dadakan. Para pengendara pada minta 86 di tempat. Pasal 86. Iya, ini lagi mengadukan masalah ini panjang ini. Ya, karena sudah nulis capek-capek saya baca. Yang saya tanyakan saat ini, haram bangetkah? Ada bangetnya lagi ya. Haram bangetkah uang hasil tilangan antara pengendara motor dan Polantas tersebut? Sedangkan uang yang Polantas dapatkan langsung diberikan untuk ketiga putri dan istrinya di rumah, buat biaya pendidikan serta kesehatan putra dan putrinya. Ya, haram, gak boleh. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah ya kepada mereka dan lurus. Mudah-mudahan negeri kita dipimpin oleh pemimpin yang baik. Amin. Jadi jawabannya itu jawabannya ada dalam pertanyaan. Jawabannya ada dalam pertanyaan. Ya, insyaallah sudah paham. Apa hukum bermakmum dengan imam yang menggunakan usolli? Usolli. Ya, pada mau sholat. Hukumnya sah. Hukumnya apa? Sah. Antum bermakmum pada imam yang melafadzkan niat usolli fardal maghribi 3 rakaat ya lillahi ta'ala. Ya, antum menanyakan hukumnya kan? Sah. Anda jawab sesuai pertanyaan. Ustadz, yang kisah Ustadz sholat isya 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, salam baru sujud sahwi 2 kali. Yang tadi di hadis sebelum salam sujud sahwi baru salam. Salah memahami. Baca lagi hadisnya. Salam dulu, kemudian sujud sahwi, kemudian salam lagi. Coba baca lagi. Ya. Yang bertanya baca lagi. Nanti ada di hadis berikutnya sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Insyaallah mungkin pekan depan kita bahas. Atau kalau kita mau bahas lagi satu faedah baru masuk ke faedah hadis berikutnya. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melakukan kelebihan sujudnya setelah salam. Makanya setiap kullu ziyadatin fi shalah sujuduha ba'da as-salam. Setiap tambahan itu sujudnya setelah salam. Kalau kekurangan sujudnya sebelum salam. Dan ada perinciannya, tidak itu saja, ada perinciannya. Kita waktunya nggak cukup kalau memperinci itu. Ya, tapi bagus antum ngasih ini supaya antum bisa cek lagi. Bisa jadi anda yang salah, bisa jadi antum yang salah. Sama seperti anda ngisi di roja.
ngisi kajian di Roja waktu awal-awal ada Roja. Ana bilang sholat maghrib itu jangan baca Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul al-ikhlas saja, tapi sesekali boleh ya, apalagi di beberapa tempat, di beberapa hari ya ada keterangan. Tapi kalau terus setiap maghrib baca Qul ya ayyuhal kafirun sama al-ikhlas, ini tidak ada keterangannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Salah tangkap ikhwan. Ikhwan bilang membaca al-kafirun dan al-ikhlas itu bid'ah dalam sholat maghrib. Siapa yang bilang? Kurnaidi. Ya Allah ya Rabbi. Mungkin lagi dengarnya lagi makan dia, atau lagi tiduran. Ya. Jadi betul-betul harus memperhatikan. Ya. Tapi bagus ketika disampaikan, bagus supaya diluruskan. Ayo. Ya, Ustaz, saya seorang pekerja di sebuah kapal dan saya sering menjamak sholat dan dilakukan selama 5 bulan. Gimana Ustaz hukum atau saran dari Ustaz sholat jamak yang saya lakukan selama 5 bulan? Barakallahu fiik. Iya, sudah Anda jelaskan ikhwan, antara jamak dengan qasar. Kalau jamak berhubungan dengan apa? Masyaqqah. Kalau qasar berhubungan dengan safar. Ya. Jadi ketika antum yang kerja di manapun ada masyaqqah, ada berat, antum boleh jamak. Antum ketika melakukan safar dan masih di safar boleh melakukan qasar. Rasul SAW safar belasan hari, Rasul qasar. Jadi dibatasi 3 hari. Bahkan ketika perang Azerbaijan berbulan-bulan sahabat melakukan qasar. Melakukan qasar, ya. Dan kalau jamak antum perhatikan apanya? Kesibukan antum, masyaqqah antum. Seandainya ada masyaqqah berat untuk tidak dijamak, berat, lakukan jamak. Walaupun sering, enggak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.